Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Saya Pilihan Gede Budiarto, mahasiswa PPG Universitas 11 Maret. Berikut adalah PPR siklus 2. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, baik ya semuanya ya. Jadi Pak Arab semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya. Jadi menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk doa di awal ini mungkin Bapak yang pimpin. Untuk semuanya, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lagi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker jika keluar rumah atau menuju ke tempat keramaian, kemudian menjaga jarak dan selalu mencuci tangan ya di air yang mengalir, kemudian menggunakan hand sanitizer. Nah, jadi pertama Bapak absen dulu ya untuk kehadirannya. Link presensi atau absensinya bisa kalian lihat nanti di kolom chat. Nah, sekarang Pak bagikan. Ya, nanti silakan anak-anak untuk mengisi absensinya. Jadi untuk keperluan administrasi nanti ya. Kita mulai. Bapak ingin menanyakan dulu. Nah, untuk pembelajaran yang kemarin waktu pertemuan kita sebelumnya, itu ada yang masih ingat apa yang kita pelajari? Dirga, silakan Dirga. Apa yang kita mempelajari tentang sistem komputer, kemudian ada hardware dan software ya. Jadi ada hardware dan software, kemudian brainware. Nah, itu yang kita pelajari minggu sebelumnya atau di pertemuan pertama. Nah, kemudian hari ini juga kita akan membahas mengenai aplikasi atau software tersebut, di mana nanti sangat bermanfaat untuk dari tugas-tugas yang kita ambil. Contohnya kemarin adalah PTS daring. Nah, itu kita sudah gunakan sebagai contoh yang minggu lalu. Nah, itu dibuat dalam bentuk daring. Ya, gimana? Ketekan tadi Pak, mau ngabsen malah gini ya ketekan. Oh, mau ngabsen. Ya, silakan nanti bisa ngabsen di belakang boleh ya. Dengan materi minggu lalu itu adalah di bagian software ya. Jadi ada sistem komputer itu dibagi menjadi 3, hardware, software, dan brainware. Jadi kita untuk pembelajaran hari ini itu akan membahas mengenai aplikasi atau software itu sendiri. Dan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah untuk menganalisis atau menganalisa. Jadi untuk menganalisa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat TTS. Tujuan yang kedua adalah untuk merancang TTS itu sendiri. Dikerjakan nanti atau didiskusikan secara berkelompok. Ya. Pertama Pak tanyakan dulu ya. Jadi Pak tanyakan dulu, tahukah kalian jenis software atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah atau untuk mengetik? Ya, ada yang tahu? Aplikasi yang digunakan untuk mengetik. Yang digunakan untuk mengetik. Ya, ada yang tahu bisa diklik resennya atau angkat tangan, nanti Pak lihat dari sini. Aplikasi apa yang digunakan untuk mengetik resen? Ya, silahkan Dirga ya, silahkan Dirga. Rapid typing. Bisa, itu untuk mengetik ya, belajar mengetik. Ya, dia, silahkan dia. Notepad. Ya, ada notepad lagi. Ada Microsoft. Ya, Microsoft Word. Ya, betul sekali. Jadi sama dengan tadi ya, itu rapid typing itu untuk mengetik ya, jadi belajar mengetik. Kemudian untuk yang dia tadi pad ada Microsoft Word. Kemudian yang kedua mungkin Pak kasih pertanyaan berdasarkan jenis aplikasinya ya. Jadi aplikasi tersebut sudah berbasis graphic user interface apa tidak? Ya, sudah ya. Sudah. Karena apa? Kenapa dikatakan dia berbasis grafis? Karena ada gambar visualnya Pak, sehingga kita lebih mudah menggunakan.
Ya, bisa. Jadi di sana kenapa dia berbasis grafik user interface untuk aplikasi tersebut, karena sudah ada grafisnya, sudah ada gambarnya, sehingga kita lebih gampang atau lebih mudah untuk menggunakannya. Ya, bagus sekali ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak akan sampaikan mengenai metode pembelajaran hari ini. Jadi metodenya itu kita adalah problem based learning. Ya, jadi Pak akan berikan kalian masalah dulu. Jadi masalahnya nanti di kegiatan inti Pika itu mungkin bagi kalian mungkin hal yang baru ya. Jadi banyak istilah dalam bahasa Inggris. Nah, itu kita kemas dalam bentuk TTS supaya kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Karena TTS itu merupakan seperti permainan ya. Jadi bisa kalian mainkan. Nah, itu bersama kelompoknya nanti. Nah, seperti itu. Kemudian penilaian yang Pak lakukan nanti ada 3 ya. Jadi penilaian pertama itu penilaian sikap kan, yang dia ada uraiannya nanti. Kemudian yang ketiga baru portofolio, yaitu berupa hasil TTS kalian nanti. Nah, jadi ada 3 hasil TTS nanti, juga ada rubrik penilaiannya. Pertama, kecocokan dari materinya. Nah, cocok nggak sudah materinya dengan materi yang kita gunakan. Nah, kemudian yang kedua, kecocokan dari aplikasinya. Jadi aplikasi yang digunakan itu sudah benar apa tidak, seperti itu yang digunakan. Bisa saja nanti salah aplikasi, jadi tidak bisa membuatnya. Dan yang ketiga nanti adalah penilaian di layoutnya nanti ya. Jadi layoutnya sudah cocok apa tidak. Karena untuk TTS itu kan ada mendatar, ada menurun, ada kotaknya. Nah, itu. Jadi supaya tepat seperti itu. Nah, itu mungkin untuk pendahuluan dari Bapak ya. Jadi pendahuluannya, pagi kalian bilang semangat gitu ya. Kalau Bapak bilang semangat, kalian bilang pagi. Jadi kebalikannya. Nah, kita tes dulu ya anak-anak. Semangat Pagi. Pagi. ya. Pagi Semangat. ya. Semangat semangat Pagi. ya. Pagi semangat pagi. Semangat pagi semangat. Ya, oke, bagus ya. Jadi kita nanti coba kalau memang di pertengahan kita mungkin ada waktu senggang ya. Jadi kita mulai saja, kita ke kegiatan inti anak-anak ya. Apakah sudah siap? Sudah ya. Nah, yang pertama itu LKPD-nya sudah Bapak berikan di Google Classroom. Ya, nanti kalian bisa lihat di sana secara mandiri untuk LKPD materi. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok dulu. Nah, bagi kelompok. Nah, ini kan kita sudah membuat kelompok kemarin ya. Jadi sudah kelompok kemarin, itu kelompoknya untuk yang pertemuan pertama. Nah, sekarang kita coba membagi kelompok lagi ya. Mungkin ada dari teman-teman kalian yang mungkin baru ya, kemarin belum bisa bergabung. Tia ada di sini ya, Tia. Membagi kelompok, jadi kita bagi kelompoknya dari Putra sampai Justin. Di sini kita masukkan judulnya kelompok TTS Informatika. Kemudian jumlah kelompoknya 4. Kita jadikan 4 kelompok ya. Nah, lalu kita generate. Nah, sebentar anak-anak catat ya. Nah, silakan dicatat untuk kelompoknya. Ke permasalahan ya. Jadi permasalahan yang kita akan bahas pada pagi hari ini dari tampilan video tadi ya. Jadi tampilan materi tadi. Nah, kalian nanti tugasnya adalah menganalisa jadi aplikasi yang digunakan untuk membuat TTS. Jadi kita tujuannya sekarang itu untuk merancang satu TTS ya, dengan menganalisa sebelumnya aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mengetik. Nah, jadi yang mana yang aplikasi yang cocok digunakan untuk membuat TTS-nya. Bagi kelompok ya, tadi sudah membagi kelompoknya. Kemudian yang kedua, nah kalian sekarang menganalisa. Jadi menganalisa aplikasi yang digunakan untuk merancang suatu TTS atau teka-teki silang secara ini ya, berkelompok, masing grup kecil. Nah, itu. Jadi kan tadi ada 4 grup. Nah, silakan anak-anak untuk membuat grupnya. Setelah selesai untuk membuat TTS-nya, itu kalian bisa untuk mengirimkan ya. Nah, Pak sudah buatkan pengumpulan TTS di Google Classroom-nya. Silakan nanti kalian kumpulkan di sana. Mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan? Ya, silakan dia. Bisa dibuka kameranya dia ya, biar terlihat
TTS aplikasi apa yang kita gunakan, Pak? Nah, untuk betul sekali ya. Jadi Pak belum menjelaskan tadi untuk aplikasi yang kita gunakan untuk pembuatan TTS. Sesuai dengan pertanyaan tadi dari dia ya. Kita membuat TTS itu dengan aplikasi yang berbasis graphic user interface. Nah, dan interaksinya adalah form fill in. Nah, di sini form fill in itu sebagai interaksinya. Jadi nanti untuk pembuatan TTS kita lakukan secara mengetikkan nanti di form yang sudah tersedia, bisa di laptop. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri nanti tampilannya itu sudah mencirikan dari TTS itu sendiri. Nah, kalau dari gambar ini yang mana dia yang bisa kita katakan TTS, teka-teki silang, yang kiri, yang tengah, atau yang kanan? Yang tengah, Pak. Ya, jadi sesuai kotaknya ya. Jadi di sini yang tengah itu adalah TTS. Nah, mari kita lihat untuk selanjutnya. Ada yang ditanyakan lagi seperti itu? Bisa dipahami ya untuk pembuatannya? Bisa ya. Nah, kalau sudah bisa, sekarang kalian silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dibuat TTS-nya, dicari clue-nya, kemudian jawabannya, kemudian langsung dituangkan dalam puzzle maker-nya. Bisa mengembangkan ya, jadi mengembangkan dan menyajikan hasil karya, nanti diisi dengan laporan. Di laporannya tema menganalisis aplikasi dan merancang TTS. Ya, jadi untuk temanya adalah menganalisis ya. Jadi menganalisis tadi aplikasi yang kita gunakan. Kemudian sekarang bersama kelompoknya yaitu merancang. Nah, itu tema dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita mengetahui aplikasi GUI yang digunakan untuk merancang TTS. Untuk TTS-nya apakah sudah selesai? Tadi dari ketua kelompoknya sudah membuat, Mbak, untuk ini ya, untuk menampilkan satu TTS-nya untuk kita diskusikan. Kelompoknya Maulidia kelompok berapa? kelompok 2, Pak. Kelompok 2 ya? Kelompok 2. Ya. Oke, kelompok 2. Nah, ini sudah bagus. Jadi sudah menemukan pertama ada puzzle maker-nya. Jadi sudah sesuai ya. Pertama, plus dulu ya untuk kelompok 2. Ya. Pelajari materi mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Kita dapat merancang sebuah TTS dengan melakukan interaksi pada aplikasi berbasis GUI, yaitu puzzle maker, untuk membuat TTS dengan cepat. Ya, selesai ya di kegiatan inti. Nah, jadi kita akan kegiatan penutup. Nanti itu Bapak berikan berikan soal ya, jadi untuk remedi ya, untuk remedialnya. Nah, kemudian untuk pembelajaran minggu depan, nah jadi kita hari ini sudah sampai di aplikasi. Untuk pembelajaran minggu depan yaitu pembelajarannya tentang analisa data angka dengan Excel. Bapak tutup pembelajaran untuk hari ini. Bisa dari salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, silakan dari Dirga. Tolong dibuka kameranya dulu semuanya. Nah, silakan Dirga untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik ya. Sudah berjalan dengan baik. Kemudian apa yang Bapak sampaikan tadi sudah bisa kalian laksanakan atau sudah bisa diterapkan ya dengan kondisi kita yang daring ya kan anak-anak. Selamat pagi.